Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Lagi untuk pembahasan kita di bidang penelitian dan publikasi. Kali ini kita akan membahas tentang SINTA, yaitu Science and Technology Index, yang salah satu sistem yang dibuat oleh Ristekdikti. Kalau kita bisa lihat di sini, kita ketik SINTA Ristekdikti yang sekarang sudah bertukar menjadi SINTA Ristekbrin karena perubahan kementerian, tidak Ristekdikti lagi, tetapi sudah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk penelitian dan pengabdian di bawah Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia. Baik, kita lihat di sini ada SINTA Science dan Technology Index. Kita klik. Ini interface-nya, homepage dari SINTA. Kita bisa lihat di sini ada data Scopus, top 10 affiliation publication by Scopus, number of journals, ada jurnal sini, dan publikasi serta infografis dari data di Indonesia. Kita lihat di atas ada about, ada author, penulis. Di sini informasi tentang SINTA, subjek, ada afiliasi kita bisa lihat beruniversitas, by departments, ada source ini ada sumber, ada jurnal, buku, HKI atau intellectual property, penelitian dan pengabdian, research and community services, registrasi dan login. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana memulai bagi Anda yang belum mempunyai account atau belum pernah membuat account di SINTA. Untuk pertama kali kita tidak bisa login, kita harus registrasi dulu. Kita ketik registrasi. Di sini ada beberapa informasi yang harus diisi. New author registration country Indonesia, status, ada lecturer, ada researcher. Kalau Anda dosen, Anda ketik dosen, ada peneliti, mungkin bukan akademisi, dari praktisi dari kementerian lain atau dari praktisi di industri, Anda bisa ketikkan. Kita coba aja. Umumnya persyaratan utama untuk dosen adalah salah satunya mempunyai account SINTA. Kita lihat di sini. Kita bahas satu persatu saja. Kita masukkan NIDN. Setiap dosen pasti mempunyai nomor NIDN. Saya contohkan, masukkan NIDN saya. Alright. Nah, ketika kita ketik masukkan NIDN, SINTA berafiliasi otomatis connect ke database PDPT, pangkalan database perguruan tinggi atau NIDN kita di Kementerian Pendidikan. Oke, kita klik, sudah otomatis nama sudah ada. Artinya kita tidak perlu masukkan. Jadi untuk mengurangi kesalahan juga, afiliasi kita masukkan universitas kita masing-masing. Universitas, oke. Universitas pun sudah connect, otomatis dia akan mencari nama yang sesuai di PDPT. Kita lihat di sini tutor, pengajar. Kalau ini status untuk akademisi, di sini ada status untuk praktisi. Kalau kita masukkan lektur kepala, mungkin associate professor, masukkan nomor KTP. Contoh, kita contohkan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan nomor KTP Anda, ya, KTP Anda. Karena saya sudah membuat account, saya hanya contohkan saja. Email, baiknya menggunakan email yang sesuai di universitas, sesuai dengan email resmi dari universitas. Contoh
disarankan menggunakan email resmi dari kampus universitas dan masukkan password. Password ini berbeda dengan password email. Bukan password email, kita harus membuat password baru. Nanti akan ketika kita ingin login atau masuk, password ini akan ditanya. Password ini bukan password yang di email kita. Kita create password baru. Kita contohkan saja beberapa nomor password. Oke. Google Scholar. Google Scholar, dilihat di sini ada tanda bintang. Artinya tanda bintang field is required. Syarat utama untuk membuat account Sinta adalah Google Scholar. Sebelum kita membuat account ini, kita harus membuat account Google Scholar dulu. Untuk pembahasan Google Scholar, Anda bisa lihat di materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat account Google Scholar mulai dari nol. Ya. Baik, dalam kasus ini kita ambil saja Google Scholar yang sudah saya buat. Di sini kita lihat Google Scholar, ini Scopus. Oh ya, ini Google Scholar. Nah, ini Google Scholar yang sudah ada. Oke, Google Scholar. Terus kita copy linknya. Linknya di mana? Kita ambil dari URL. Kalau Anda lihat di paling atas di sini paling atas tempat kita copy link itu, copy semuanya saja. Sebenarnya ID itu hanya ada beberapa digit mulai dari sama dengan hingga sama dengan, tapi nggak apa-apa, kita copy saja semua. Kita contohkan seperti ini, sudah di copy ini link. Oke, sebenarnya ID itu dari sini sampai di sini saja. Kalau Anda punya, Anda bisa mengkopikan ini saja, tapi lebih aman link tadi dikopikan saja. Ini link atau URL di Google Scholar yang kita sudah buat. Oke, kita copy semua saja. Kalau kita ketik tanda tanya ini, ya, otomatis. Oke, kita bisa lihat, ya, apa yang ada di Google Scholar kita, otomatis akan muncul di sini. Oke, untuk memverifikasi, pastikan foto kita itu benar. Oke, nah, Scopus ID. Anda bisa masukkan Scopus ID di sini. Di sini tadi sudah ada Scopus. Oke, Scopus ID itu ini, ya, ini ID Scopus. Kenapa kita harus masukkan Scopus ID? Supaya nanti Sinta ketika memverifikasi dia akan belum tercopy. Kita copy sekali lagi. Belum tercopy lagi, sebentar. Kita copy nomor ini. Oke, kita copy ke sini. Tidak bisa tercopy, ya, tidak apa-apa. Kita masukkan saja 572156 572156 81438. Oke, setelah itu kita register. Saya tidak klik register sini karena saya sudah mempunyai akun Sinta. Pasti tidak diverifikasi. Ada beberapa pertanyaan bagi kawan-kawan. Saya belum mempunyai Scopus ID. Bagaimana cara membuat Scopus ID? Scopus ID tidak bisa dibuat secara manual. Ketika Anda sudah mempunyai publikasi di Scopus, otomatis Scopus akan membuat ID artikel yang diterbit di sistem Anda. Jadi Anda tidak perlu membuat Scopus ID. Ketika Anda sudah mempunyai terbitan atau artikel di Scopus, akan otomatis membuat. Kalau Anda tidak punya, sementara dikosongkan saja dulu. Oke, sementara dikosongkan saja dulu kalau Anda tidak punya Scopus ID, karena field ini tidak wajib. Yang paling wajib itu adalah Google Scholar. Google Scholar. Oke, sampai di sini kita akan register. Setelah kita register, seharusnya Anda sudah terbuat atau sudah membuat account Sinta. Yang perlu diingat, yang perlu dipastikan adalah password Anda.
ketika Anda nanti mau mengedit, Anda harus login dan harus tahu password yang Anda masukkan di sini. Oke, untuk sementara kita anggap sini sudah terbuat Scopus Sinta akunnya. Kita pergi ke Sinta. Oke, ini dashboard dari Sinta. Oke, kita coba masuk account. Saya masuk. Ketika Anda sudah membuat, seharusnya nanti Anda sudah seperti ini. Account Anda sudah terbuat seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan, nanti kita akan bahas lebih detail apa aja fitur dan kenapa pentingnya di Sinta personal account kita. Yang saya mau ingatkan, ketika Anda belum mempunyai Scopus ID, mungkin ketika Anda membuat belum ada ID Scopus, berjalan waktu beberapa bulan Anda sudah mempunyai publikasi. Anda harus menambahkan ID Scopus Anda di database atau di registrasi awal itu. Kalau tidak menambahkan, ketika diupdate, maka publikasi Anda di Scopus tidak terupdate di Scopus di sini. Walaupun Anda minta verifikator mengupdate, tidak akan terupdate karena ID-nya belum masuk. Bagaimana cara untuk menambahkannya? Anda login sesuai dengan password yang awal tadi. Nah, ketika Anda sudah login, Anda bisa melakukan update profile. Update profile. Nah, di sini Anda bisa masukkan Scopus ID ini. Ya, di sini Scopus ID. Seharusnya ketika Anda belum memasukkan tadi yang di awal, ini masih kosong. Berjalan dengan waktu, mungkin Anda sudah mendapatkan publikasi di Scopus, Anda bisa menambahkan. Setelah Anda tambahkan, Anda hanya mengklik update. Nah, ini banyak pertanyaan dari kawan-kawan, bagaimana cara mengupdate. Sementara saya sudah punya artikel di Scopus, tapi itu tidak masuk ke Sinta karena di ID Scopusnya tidak diupdate di akun awal. Demikian untuk kesempatan kali ini, bagaimana membuat atau registrasi akun Sinta Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.